Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Win Fauzi Ahmadi, mahasiswa Teknik Sipil Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan untuk merencanakan dan menjadwalkan pembuatan kolam sementara. Kolam ini berfungsi untuk menampung cairan kimia sisa dari kegiatan testing dan komisioning pipa pada proyek PLTGU Muara Tawar. Pembuatan kolam dilakukan dengan pekerjaan galian tanah. Perhitungan perencanaan pekerjaan galian kolam untuk cairan kimia sisa testing dan komisioning akan disampaikan dalam dua bagian video. Untuk bagian yang pertama, atau kali ini kita akan menghitung produktivitas pekerjaan menggunakan alat berat. Alat berat yang digunakan yakni bego. Dalam perhitungan produktivitas adalah perhitungan utama di mana kita nanti dapat menentukan biaya serta waktu yang diperlukan untuk pekerjaan galian kolam. Untuk dimensi kolam memiliki panjang 35 meter dan lebar 20 meter serta kedalaman 3 meter dengan kondisi tanah sedang. Volume setelah dilakukan perhitungan yakni mendapatkan 1950 meter kubik dengan gambar sebagai berikut. Nah, berikut merupakan gambar rencana untuk galian kolam, di mana terdapat kemiringan pada dinding-dinding kolam agar tidak terjadi longsoran. Berikut merupakan tampak atas, dan ini merupakan potongan. Baik, untuk melakukan perhitungan produktivitas ekskavator bego, kita mendapatkan rumus seperti berikut. Rumus-rumus ini sudah saya buat sebelumnya dan akan kita gunakan dalam perhitungan kali ini. Perhitungan yang pertama atau rumus utama untuk mengetahui produktivitas pekerjaan menggunakan ekskavator bego yaitu atau produksi per jam dalam satuan meter kubik per jam diperoleh dari produksi dalam satu siklus dikali jumlah siklus dalam 1 jam dikali efisiensi kerja. Nah, untuk jumlah siklus dalam 1 jam kita dapat mengetahui dengan mencari siklus dalam satu satuan siklus. Untuk mencari produksi per siklus, kita dapat menggunakan rumus V1 dikali dengan K, di mana V1 merupakan kapasitas menjung dalam satuan meter kubik. Kapasitas menjung merupakan kapasitas yang dapat ditampung oleh bucket atau dapat melebihi bucket. Sedangkan untuk K merupakan faktor bucket. Faktor bucket dapat ditentukan dengan mengetahui jenis pekerjaan penggalian, di mana pekerjaan penggalian pada proyek PLTGU Muara Tawar merupakan pekerjaan dengan penggalian tanah, campuran tanah liat, dan pasir kering, karena letak proyek ini berada di pinggir pantai. Dan kita dapat mengetahui faktor bucket. Dengan faktor bucket sedang, dengan nilai faktor antara 0,6 sampai 0,8. Kita akan menggunakan nilai faktor di antara 0,6 dan 0,8. Kita dapat menggunakan 0,7. Karena bego yang kita gunakan merupakan bego PC200, yakni bego yang besar, kapasitas menjung yang dapat ditampung yakni 1,5 meter kubik, di mana produksi per siklus dapat kita hitung dengan mengalihkan kapasitas menjung dengan faktor bucket.
kita peroleh produksi per siklus yakni 1,05 meter kubik. Selanjutnya, kita dapat mencari waktu per satuan siklus, di mana rumus pada waktu per satuan siklus yakni waktu penggalian ditambah 2 kali waktu putar ditambah waktu buang. Kenapa 2 kali waktu putar? Karena yang pertama, waktu putar yang pertama merupakan waktu untuk membuang. Dan yang kedua adalah waktu putar untuk kembali ke posisi semula. Waktu galian dalam satuan detik yakni kondisi galian yang akan kita gali merupakan galian dengan kedalaman 3 meter. Ada ini kedalaman 3 meter. Di antara ini, sedangkan kondisi tanah yang akan kita gali merupakan tanah sedang. Waktu galian 11 detik. Selanjutnya, kita dapat mengetahui waktu putar. Nah, karena dalam penggalian ini, bego setelah menggali kemudian berputar arah ke arah pembuangan tanah. Nah, waktu sudut putar tersebut di antara 90 sampai 180 derajat. Dengan waktu putar kita dapat gunakan yakni 5 sampai 8 sekon atau 5 sampai 8 detik. Kita ambil tengah-tengahnya aja, yakni kita coba dengan 6 detik. Namun karena waktu putar ini 2 kali, jadi kita kalikan 2. Ini dapat kita peroleh 12 detik. Selanjutnya waktu buang. Waktu buang. Pada pembuatan kolam ini, tanah akan dibuang di sebelah kolam pembuangan tempat pembuangan di sekitar, yakni 3 sampai 6 detik. Tanah juga akan diurai atau dihampar di sekitar galian. Kita gunakan waktu ke tempat pembuangan yakni 6 detik. Nah, untuk satu siklus, satu penggalian dengan posisi awal menggali sampai posisi siap kembali lagi untuk menggali, ekskavator bego dapat menempuh 29 detik. Kita jadikan ke dalam satuan menit. Artinya dalam 1 menit bego ini dapat berputar atau dapat kembali ke tempat semula. Bahkan ini 1 menit kurang atau 0,4 menit. Selanjutnya, karena waktu siklus sudah kita ketahui, kita akan mencari efisiensi kerja. Nah, efisiensi kerja ini merupakan efisiensi dari operator serta peralatan. Jika peralatan pada proyek tersebut baik atau sangat baik, simpulkan bahwa nilai tersebut ada di kolom pertama. Nih, proyek PLTGU Muara Tawar ini alatnya digunakan secara terus-menerus, otomatis untuk kinerja alat atau kinerja mesin bego tersebut semakin lama semakin menurun. Bahkan kondisi operasional alat juga akan semakin buruk. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa pemeliharaan mesin berada di posisi sedang dan
kondisi operasional alat berada di posisi sedang juga. Kita memperoleh 0,65. Kita isikan di sini. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil dari produksi dalam satuan siklus, jumlah siklus dalam 1 jam, serta efisiensi kerja dapat kita hitung atau dapat kita kalikan per bagian. Ini yang pertama adalah produksi dalam satuan siklus. Kita mendapatkan 1,05, jumlah siklus dalam satuan jam sama dengan 60 per cm. Nah, karena dalam satuan jam, maka kita harus membagi 60 dengan hasil yang kita dapatkan tadi, karena masih dalam bentuk satuan menit. Selanjutnya kita kalikan dengan efisiensi kerja. Efisiensi kerja tadi didapatkan 0,65. Oke, untuk produksi ekskavator bego dalam satuan jam, kita mendapatkan 84,724 meter kubik. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang hari atau berapa waktu yang kita perlukan untuk menyelesaikan pekerjaan penggalian tersebut, serta kita akan menghitung biaya pekerjaan pembuatan kolam. Baik, pada kesempatan ini mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.